datang dan menemui kami. Kita menuntut DPRD Yogyakarta untuk bersama-sama memberikan sikap menggagalkan UU TNI. Sepakat kawan-kawan? Kami tidak akan pulang sebelum DPRD Kota menyetujui pembatalan UU TNI. Sepakat kawan-kawan? Ayo kawan-kawan Asasi, silakan merapat. Oke, mungkin kawan-kawan jangan terpancing provokasi ya kawan-kawan. Jangan terpancing provokasi. Kita nggak mau menjadi seorang yang anarkis. Selamat malam. Tadi siang di Yogyakarta itu terjadi demo yang ingin menolak Undang-Undang TNI. Nah, ini dari posisinya itu dari Abu Bakar Ali, dekat banget ya gedung DPR. Nah, disitulah terjadi demonstrasi. Yang pada hal ini didukung juga oleh dosen-dosen UGM yang memberikan libur kepada mahasiswanya untuk melakukan demo, yang tergabung dalam Aliansi Jogja Kembali, yang waktu itu pun demo tentang Indonesia Gelap Jilid 2. Tadi kita lihat juga ya, setelah orasi mengajak untuk DPRD menolak Undang-Undang TNI, kemudian juga ada seni itu kegiatan atau aksi seni lah ya, kelihatan gitu ya, seperti ada yang berbaju TNI gitu, seperti melakukan tindakan semena-mena gitu ya, kalau kelihatan dalam pentas seninya tadi. Nah, kemudian lama-lama mendekat ke gedung dan ada yang menyatakan, menteriakan kalau jangan terpancing emosi. Nah, tapi kalau udah sampai masuk ke gedung gitu, dapatkan info terakhir, akhirnya mereka juga melakukan aksi vandalisme gitu, atau mencoret-coret gitu ya gedung DPRD di Yogyakarta. Ini ya mau gimana lagi ya, kalau udah terpancing emosi ya, masa begitu banyak pancing emosi malah seperti itu. Sebetulnya masalahnya apa sih? Kita pengen tahu yang masalah yang sangat krusial gitu ya. Kalau yang masalah yang sangat krusial, artinya yang akan mengembalikan lagi ke Orba, katakan di fungsi ABRI yang dimasalahkan. Nah, ini kan hanya di pasal 47 ya. Kalau yang lain-lain ya sepuluh pagit ya, aturan biasa lah Undang-Undang TNI tentang kepegawaian, tentang pensiun dan macam-macam gitu ya. Tapi yang jadi masalah ini kan menurut Pak Git, perwira aktif itu diberi jabatan. Dalam hal ini kalau melihat undang-undang yang sebenarnya ya, maksudnya sebelum revisi itu sudah menempati 10 jabatan sipil gitu. Jadi ini cuma menambahkan 4 jabatan sipil lagi. Nah, kalau menurut Pak Git, permasalahannya jangan demo tolak RUU TNI ya, yang mana ini juga udah didahului waktu itu awal-awal di Hotel Fairmont itu oleh 3 aktivis kontras yang menyatakan tolak revisi RUU TNI gitu ya. Kalau revisi RUU TNI kan globalnya
ya masih katakan masih dalam lingkup TNI lah, masih normal lah kalau menurut Pak Git. Yang jadi masalah kalau mereka mengungkit kembali ke Orba, itu kan masalah bahwa waktu itu TNI itu difungsikan sebagai tanda petik organisasi politik lah, karena punya fraksi TNI Polri ya di DPR gitu ya. Nah kalau sekarang kan tidak ada itu, cuman sekarang boleh menjabat di instansi publik yang sifatnya sipil. Dan ini sudah terjadi kemarin juga udah ada jabatan ini. Sebanyak 10 jabatan itu udah boleh perwira TNI aktif menjabat di situ. Dan sekarang cuma menambahkan 4 saja. Nah kalau mau yang di demo kan masalahnya itu. Jangan dikasih lah. Maksud Pak Git menolak perwira aktif TNI untuk menjabat di sipil. Kan yang krusial kan sebetulnya pasalnya itu yang akan istilahnya mengembalikan marwah TNI seperti ABRI zaman Orba, kan pasalnya itu yang dikhawatirkan dengan penambahan 4 tadi ya. Nah sebetulnya juga sudah 10. Nah ini kan istilahnya punya standar ganda sebagai perwira TNI aktif, menjabat sebagai jabatan publik di situ. Kita cek pasalnya ya teman-teman ya, karena Pak Git juga nggak hafal, jadi terpaksa dibaca gitu ya. Pasal 47 kementerian lembaga yang bisa diisi TNI ya. Dalam hal ini adalah dalam pasal 47 ada penambahan 4 posisi jabatan publik yang bisa diisi TNI aktif dari yang sebelumnya 10, kini menjadi 14. Jadi sebelumnya undang-undangnya sudah ada 10 jabatan yang bisa dijabat oleh perwira aktif TNI. Nah kalau memang permasalahannya pasalnya yang krusial adalah ini, kenapa demonya itu tidak tolak bukan duifungsi ya, menolak jabatan perwira aktif TNI terhadap jabatan publik. Kenapa RUU TNI banyak loh teman-teman. Ini banyak, masa semuanya mau ditolak tentang masa jabatan, kemudian ABRI militer tidak di bawah Kemenham lagi, ya kan macam-macam itu. Nah ini kalau lihat sini ya, kita balik lagi sini. Penambahan 4 kementerian lembaga yang bisa diduduki TNI itu diantaranya Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu dalam kurung Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer. Kalau yang tindak pidana militer ini ya wajar saja lah kalau menurut Pak Git ya. Tapi ya kalau kita balik lagi ke 14 itu ya teman-teman bisa baca, kalau Pak Git bacakan lama juga, banyak termasuk di Mahkamah Agung. Nah ini menurut Pak Git jabatan-jabatan sipilnya itu yang jadi masalah. Artinya kalau perwira ini memang mau diberi jabatan-jabatan sipil, jadi posisi aktifnya di TNI ini dicabut gitu. Istilahnya lebih baik jangan 2 posisi. Itu pun cuma sekedar ide gitu ya, sekedar wacana. Jadinya memang dia punya kompetensi menjabat di jabatan publik, tapi perwiranya ini jangan dipakai, perwiranya udah selesai gitu yang di TNI. Dan ini bisa diisi oleh perwira-perwira yang lain juga kan, seperti itu. Jadi nggak ada 2 jabatan yang dipakai sebagai perwira juga, sebagai pejabat publik juga. Memang kalau dilihat tolak revisi Undang-Undang TNI ini membingungkan karena banyak pasalnya gitu. Dan salah satu contoh dia ada mahasiswa dalam gedung, di depan gedung DPR itu ada yang demo pro
dengan RUU TNI, dan ini dia apa istilahnya diwawancarai ya. Kita cek yuk videonya. Selamat siang teman-teman, kita ada di depan gerbang DPR di mana banyak masyarakat yang mendukung RUU TNI. Coba kita tanya satu-satu kira-kira kenapa mereka mendukung untuk disahkan. Silakan Mas. Kenapa mendukung Mas? Nggak tahu. Oke. Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali mendukung RUU TNI. Kira-kira kenapa Mas mendukung RUU TNI? Gak apa-apa Mas, dijawab aja, gak apa-apa, santai aja Mas. Tapi mendukung ya? Tapi tahu kenapa gitu ya? Oke, gak apa-apa. Mungkin Masnya sama yang sama. Gak tahu juga Mas. Oke, siap. Makasih. Ya gitu teman-teman ya. Jadi ditanya apa alasannya gitu. Pertama nggak tahu, yang kedua juga nggak jelas tuh ngomong apa sambil ditutup-tutupin. Yang ketiga jawabannya sama-sama. Ya kalau ini sih kelihatan banget ya, kalau ini mereka tuh bukan mengusung konsep mereka. Kalau ini ya jelas mereka cari makan lah, dibayar, pegang spanduk gitu. Pokoknya yang penting pro TNI ya. Seperti itu. Maksud pagi pro RUU TNI ya, bukan pro TNI. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam hal ini. Jogja menyala ya dalam menolak undang-undang TNI. Tapi yang Pak Agit bingungkan adalah undang-undang yang mana gitu kan. Undang-undangnya banyak, yang ditolak yang mana gitu loh. Klausul yang mana yang ditolak. Mestinya juga katanya kata-katanya tuh lebih spesifik. Jadi kalau ada orang melihat gitu sebagai bahan edukasi juga, demo dan edukasi gitu. Ya, demo aja ya, terutama yang permasalahan adalah di pasal 47 dengan penambahan 4 itu tadi ya, 4 jabatan sipil. Kalau menurut Pak Agit, kalau yang masih ada hubungannya dengan militer ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya itu tadi tetap ada tapinya. Jangan sampai menjabat dalam 2 posisi ya gitu. Artinya masih aktif di TNI juga, jabat di situ juga. Ini kan jadi punya double standar. Ini bahaya kalau double standar teman-teman. Jadi dia itu melakukan jabatan publik itu ada, kita tahulah kalau zaman Orde Baru gitu seperti apa ya kekuasaan TNI pada saat itu. Jadi warga negara kelas 1 lah istilahnya. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.